Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Mbak Nuna. Sebuah kisah yang berjudul Astral. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari sudah semakin gelap. Tidak ada satupun saksi yang melihat Den Ayu Kartika tercebur di sungai. Hanya seorang yang melihat Den Ayu. Orang itu bilang kalau ia bertemu Den Ayu ketika di atas sana, di dekat pohon bambu. Den Ayu tampak sedang bermain dengan seorang anak perempuan lain seusianya. Orang itu mengira kalau anak-anak itu sedang bersama ibunya. Sebab tidak jauh dari tempat mereka bermain, ada seorang wanita berkebaya putih berdiri mengawasi. "Ampun Doro Putri, ampun. Beribu-ribu ampun, kami tidak bisa menemukan Den Ayu Kartika." Seorang rewang berkali-kali memohon ampun sambil bersimpu di hadapan Ajeng Kamarati. "Sri, aku ingin kau menjelaskan semuanya. Katakan padaku kalau Kartika sudah pulang." Ajeng Kamarati tidak menggubris perkataan rewang itu dan mengajukan permohonan ampunnya. Ia bersikeras kalau Sri pulang dengan anaknya. Secara tidak langsung ia seolah membebankan keselamatan dan keamanan putrinya kepada Sri. Padahal pada waktu yang sama, di saat Kartika hilang, Sri dan yang lainnya sedang bergelut melepaskan Rindayu dari serangan ayahnya, Raden Kertakesuma. Mendapati pertanyaan seperti itu, Sri mungkin tidak kuasa. Ia hanya seorang wanita. Terlebih tempatnya sebagai orang bawahan, wanita dari kalangan rakyat biasa. Rasa bersalah yang seharusnya bukan menjadi tanggungannya, ia pikul juga. Wajah dan bajunya kuyup terkena air mata. Namun Ajeng Kamarati tampak tidak peduli. Amarahnya semakin menjadi. Matanya menatap nanar sekaligus kasar pada wanita di depannya. Ia gelisah bukan main diperlakukan seperti itu. Sri mendiamkannya, tidak memberi jawaban atas pertanyaannya. Sebenarnya diamnya Sri juga merupakan jawaban. Akan tetapi itu bukanlah jawaban yang ingin ia dengar. Hari sudah hampir gelap. Sebagian abdi dalam sudah pulang termasuk Sri dan Ahmad. Namun warga desa masih terus menelusuri tepian sungai demi mencari jejak Kartika. Di tengah suasana carut marut, seorang pemuda datang bersama Basir. Rupanya Basir pulang terlambat. Ia berpisah dengan Ahmad saat mencari Raden Ajeng Kartika di sungai. "Ampun Doro, saya datang bersama pemuda dari desa sebelah dekat hilir sungai. Dia orang terakhir yang melihat Raden Ajeng Kartika." Kedatangan Basir membawa sedikit harapan. "Siapa namamu? Katakan di mana kau melihat anakku." "Ampun Doro, saya Seno. Tadi sore saya sedang mencari kroto dan melihat seorang anak perempuan berpakaian bagus sekali. Saya bahkan masih ingat warnanya, hijau lumut, kulitnya bersih dan rambutnya digerais bahu." Ajeng Kamarati menangis mendengar penjelasan itu. Ciri-ciri yang disebutkan memang sama persis dengan Raden Ajeng Kartika. Pakaian yang digunakan anak bungsunya, ia sendiri yang memilihnya tadi siang. Hijau lumut dan pakaian bagus, kulit bersih. Tidak banyak anak dengan kelebihan seperti itu di desa ini. Sebenarnya dari pemuda itu juga, Sri dan warga desa berinisiatif mencari Kartika di sungai. Sebelum pulang, Seno melihat banyak orang kebingungan mencari seseorang. Saat itu ia tengah mencari kroto atau telur semut. Lantas ia pun mengatakan hal yang sama seperti yang baru saja ia katakan pada Ajeng Kamarati. "Saya melihat anak kecil itu bermain bersama teman sebayanya dan ada seorang wanita bersamanya, Doro," sambung pemuda itu. "Apa yang kau katakan? Bagaimana rupa wanita itu dan anak yang bersamanya? Bisa kau sebutkan ciri-cirinya?" secara Ajeng Kamarati. "Wanita itu mengenakan kebaya warna putih, Doro. Ia berdiri di dekat mereka, sedangkan anak yang satunya berpakaian layaknya anak kampung." "Kau yakin anak itu memakai pakaian warna hijau lumut? Bagaimana dengan bawahan yang ia kenakan?" Ahmad tiba-tiba menukas. "Saya yakin tidak salah melihat karena saya cukup lama di sana
Sampai saya selesai mengambil kroto, mereka bertiga masih ada. Kalau rok yang digunakan anak itu berwarna hitam, coraknya bagus, seperti bunga kemasan, tegas Seno dengan sungguh-sungguh. Lagi-lagi pemuda itu benar. Ajeng Kamarati tidak mampu menguasai diri. Ia kalap dan tangisnya meluap. Lantas di mana anakku sekarang? Apa tidak satu pun dari kalian, orang satu kampung yang melihat anakku? Teriaknya berusaha lantang, namun suaranya justru parau, terdengar serak. Seluruh usahanya untuk menumpahkan kemarahan telah ia kerahkan, menangis, berteriak, menjerit dan meratap. Meski begitu, wanita ningrat itu tidak pernah sekalipun memaki. Ampun Doro, sebenarnya tadi sore Wiro datang ke sungai. Dia tabib yang tempo hari dipanggil ke rumah untuk mengobati Raden Kertakesuma. Tapi Wiro mengatakan kalau Den Ayu Kartika tidak ada di sungai Doro Putri. Mendengar penjelasan Basir, tidak ada lagi yang menyahut. Semua diam dalam kebingungan, tidak terkecuali Ahmad. Sekian lama setelah kondisi Ajeng Kamarati lebih tenang, ia dibawa ke kamar utama. Di sana sudah ada seorang rewang yang menjaga Raden Kertakesuma. Sementara Rindayu beristirahat di kamarnya ditemani seorang emban. Sri pergi ke dapur diikuti Ahmad dan juga Basir. Lalu perlahan orang-orang membubarkan diri, sebagian ke rumah masing-masing, yang lainnya bertugas mencari Raden Ajeng Kartika. Sesuai kesepakatan dari hasil musyawarah, rencananya warga desa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama saat ini masih berjuang menyusuri sungai. Kelompok kedua baru saja membubarkan diri dari rumah Raden Kertakesuma, sementara pulang untuk mempersiapkan diri dan bersiap menggantikan kelompok pertama. Sedangkan kelompok ketiga, yakni para abdi dalam, akan mencari di sekitar desa hingga ke perbatasan. Jumlah kelompok ketiga hanya 4 orang, termasuk Ahmad, Basir, dan 2 orang rewang. Ahmad meneguk air dalam gelas besar dengan cepat. Ia menuntaskan rasa hausnya yang sempat tertunda hingga tenggorokannya kering kerontang. Matanya sayu, beruntung lidahnya tidak keluh. Ia masih terus melafalkan kalimat-kalimat tauhid, tasbih, dan zikir. Ayo kita sholat, Ahmad mengajak Basir serta Sri. Keduanya melangkah gontai, membuntuti lelaki berpeci hitam yang berjalan ke arah sumur. Sebuah sumur timba menjadi tujuan mereka, dekat kamar mandi para rewang. Sumur itu juga menjadi tempat mengambil air untuk keperluan menyiram tanaman di halaman belakang dan membasuh perkakas dapur. Letak sumur itu hanya 5 langkah dari pawon tempat memasak, dan pawon itu sendiri berdampingan dengan dapur. Pawon sebenarnya juga bagian dari dapur. Namun karena kegunaannya sebagai tempat memasak yang tungkunya masih menggunakan kayu bakar, menjadikannya selalu berada di luar rumah. Mereka juga memilih sholat di ruang makan yang berada di sebelah dapur. Waktu sholat maghrib hampir selesai dan akan memasuki isya. Ketiganya segera menyudahi zikir dan doa yang dipanjatkan diselingi uraian air mata. Mereka tidak sempat beristirahat. Ahmad langsung menyambar sebatang bambu sebesar genggaman tangan, cukup besar dan panjang. Basir dan seorang rewang bersiap, masing-masing membawa senter. Satu rewang lainnya mengangkat arit. Mereka akan menerobos perkebunan bambu, mengitari sawah dan menyambangi kebun-kebun kosong milik warga. Sri memang tidak ikut berkeliling mencari, tapi di rumah ia tetap bertugas menjaga Doro Putri. Melihat keadaan istrinya, Ahmad sangat khawatir. Tetapi saat ini keselamatan Kartika jauh lebih penting. Di teras depan rumah, Ahmad memimpin doa. Mereka berempat membaca sholawat dan memohon keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Serentak ketiga abdi dalam mengamini doa Ahmad. Sejumput tenaga, seikat tekad, dan segunung tanggung jawab telah mengubah kepayahan jadi kekuatan. Dengan mantap para abdi dalam itu mengemban tugasnya. Saat nafas berembus pelan dalam satu tarikan yang dalam, kekuatan itu menjelma jadi kesigapan. Mereka bersiap akan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Bagaimanapun juga, mereka tidak tahu akan menghadapi apa, akan bertemu siapa, dan akan melihat apa nantinya. Sebuah suara dengan keras mengagetkan mereka, persis setelah mereka merampungkan bacaan doanya. Astagfirullah. Ahmad tersentak dan sontak mundur ke belakang. 3 orang lain yang berdiri di balik punggungnya dengan cepat turun menarik kaki mereka. Apa itu? Kau juga melihatnya kan? Tanya seorang rewang yang memegangi senter. Di antara mereka berempat, dialah yang paling penakut. Wajah dan tangannya cepat sekali berkeringat. Sekilas tubuhnya juga tampak gemeteran. Ya, aku lihat. Cepat nyalakan lampu senternya. Cari tahu benda apa tadi.
seru rewang satunya yang memegangi arit. Kedua orang itu gaduh sendiri. Ada sesuatu jatuh di depan kita, Paman. Ahmad memberitahu apa yang ia lihat di depannya. Basir pun maju ke depan menyalakan senternya. Lampu di teras rumah itu memang temaram. Meskipun mereka berempat melihat sekelebat benda jatuh di depannya, tetap saja tidak kelihatan dengan jelas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ahmad berkali-kali memohon ampunan Tuhannya. Mereka semua kaget, apalagi setelah tahu benda apa yang baru saja mendarat tepat di depan mereka. Aroma bangkai segera menyengat. Para abdi dalam itu serentak menutup lubang hidung mereka. Baunya sangat menyakitkan. Ketika Ahmad menggoyangkan benda itu menggunakan sebilah bambu, tampak sesuatu berbulu hitam terbujur kaku. Setelah diamati baru mereka sadari kalau sesuatu itu ternyata seekor burung gagak. Beberapa pertanyaan lekas memenuhi rongga pikiran mereka. Apa mungkin ada yang memanahnya? Aneh, jika burung itu mati pada saat terbang, pasti tubuhnya masih segar. Mereka menyaksikan sendiri burung gagak itu jatuh, menukik dari atas, seolah ada yang menjatuhkannya dari langit, bukan dilempar. Lagi pula, pintu gerbang berada jauh di depan sana. Mustahil ada orang melempar hingga sejauh itu. Perasaan bergidik menyergapi batin keempat laki-laki itu, tidak terkecuali Ahmad. Bermacam prasangka mulai melahirkan dugaan. Alam seolah tidak mengizinkan mereka keluar. Namun sekuat hati ia sanggah rasa takutnya agar pikirannya tetap tenang. Paman, tolong ambilkan plastik dan bawa bangkai burung ini keluar rumah. Sekalian kita berangkat. Ahmad berkata pada Basir. Basir tidak langsung melaksanakan apa yang dikatakan Ahmad, melainkan terus memandangi seonggok bangkai yang baunya menusuk itu. Sementara Ahmad berlalu bersama seorang rewang yang memegangi senter. Kau, bawa bangkai ini keluar cepat, perintah Basir pada rewang yang berdiri di sebelahnya. Kemudian ia meraih sebilah arit dari cengkeraman tangan rewang itu. Meski enggan dan agak ragu, rewang itu segera mengikuti perintah Basir. Unggas mati pun dibungkus dalam kantong plastik berwarna hitam. Di perjalanan mereka lebih banyak diam. Pikiran mereka seolah tertinggal di teras depan rumah. Peristiwa burung mati itu masih membayangi. Seperti yang banyak diketahui, burung gagak hitam sering dikaitkan dengan pertanda buruk. Jika ada seekor burung gagak menguak-nguak dan berada di dekat rumah seseorang, konon pemilik rumah sedang dalam bahaya. Tetapi apa yang baru saja terjadi lebih mengerikan lagi. Burung hitam itu tidak terbang, melainkan membusuk dan jatuh tepat di depan rumah itu. Saat melewati kebun kosong beberapa meter dari rumah Raden Kertakesuma, Basir memerintahkan rewang yang menenteng plastik untuk segera membuang bangkai itu di sana. Namun Ahmad mencegah. Tunggu Paman, jangan dibuang di sini. Kita buang di depan sana dekat sawah. Ahmad merasakan hawa jahat pada sekitar kebun itu. Setibanya di sawah, Ahmad segera menggali tanah sedalam setengah meter. Ia gunakan bambu untuk mencongkel tanah yang lumayan gembur. Tidak sulit, dalam sekejap bangkai itu sudah berhasil mereka kubur. Ia mengambil nafas sebentar sebelum melanjutkan pencarian. Matanya masih mengawasi sekeliling. Hamparan padi yang seharusnya menguning tampak mati. Layaknya tempat-tempat tidak berpenghuni seperti kebun bambu, kebun kosong, dan sungai. Sawah pun tidak memiliki cukup lampu penerangan. Jalanan yang mereka lalui juga amat sepi. Mereka sudah menyisir separuh luas desa, namun Den Ayu Kartika belum juga ditemukan. Malam semakin larut, gelapnya pun semakin suram dan bisu. Berjalan beramai-ramai bukannya menambah nyali, mereka justru kian ngeri. Tidak ada percakapan di antara ketegangan itu. Keberanian dalam diri seolah diuji, pun dengan simpati. Memikirkan nasib Raden Ajeng Kartika dan nasib mereka sendiri, kadang ada rasa takut membebani, kadang rasa pilu menggerogoti, melihat Ndoro putrinya yang lembut berubah seperti orang kesurupan, menangis dan memarahi siapa saja, membuat mereka terenyuh. Namun mengingat gagak hitam tadi, betapa ciut hati. Ketakutan mereka bukan tanpa sebab. Kejadian demi kejadian berdarah kerap menghiasi malam-malam sunyi di kampung ini. Mulai dari tewasnya Nyai Darmo, pembunuhan Dr. Sarifuddin, semuanya terjadi di waktu malam. Dan belum lama ini, Raden Kertakesuma pun jatuh sakit, tepat tengah malam. Zikir dan lantunan doa tidak putus Ahmad gumamkan selama dalam perjalanan. Hingga waktu itu datang juga, waktu yang sejak tadi mereka nanti. Akhirnya, selesai sudah pencarian mereka. Hampir semua tempat mereka sambangi. Pukul 1.01, mereka memutuskan pulang. Rupanya kehadiran mereka sudah ditunggu warga. Bagaimana ini?
Kami sudah berenang dan menyelam dan Ayu belum ditemukan, keluh seorang warga. Nafasnya seperti mau habis di ujung lubang hidungnya. Ia seperti sangat lelah. Aku juga sudah bertanya pada setiap kepala keluarga, bahkan tiap orang yang bersembunyi dalam rumah. Mereka tidak ada yang melihat Den Ayu Kartika, saut seorang bapak dengan keringat mengucur membanjiri wajahnya. Bagaimana ini? Suara-suara lain ikut berdengung dari kerumunan. Tetapi Ahmad tetap diam seribu bahasa, sementara Basir justru tampak gusar, mondar-mandir ke sana kemari. Seolah tidak lelah, ia tidak mau menyerah. Kita harus ke rumah Pak Kades. Masalah ini harus dirundingkan oleh aparat desa. Basir berhenti berjalan dan mulai mengeluarkan unek-uneknya. Ia seperti tidak sabar melihat tingkah laku Ahmad. Mungkin juga khawatir pada keselamatan putri tuanya. Ayo, kita berangkat, seru Basir diiringi anggukan dan deru langkah dari orang-orang. Mereka berbondong-bondong berjalan menuju balai desa. Nah Ahmad, panggil Basir pada laki-laki di depannya. Iya paman, saya tidak apa-apa. Paman berangkatlah dulu, nanti saya menyusul. Ditatapnya mata Basir penuh kebimbangan. Lalu ia lanjutkan perkataannya. Saya mau sholat isya dulu paman. Seutas senyum kali ini coba ia paksakan. Basir mengangguk, kemudian berlalu dari hadapannya. Malam semakin kelam, kabut asap mengepung langit-langit desa. Semua kepala keluarga tampaknya ikut berjaga. Para penghuni rumah dirundung kekhawatiran yang kian malam kian mencekam. Desa itu kini menambah daftar hitam dalam catatan gelapnya. Desa dengan kasus kematian janggal terbanyak sepanjang tahun, sepanjang garis kecamatan, atau mungkin sekabupaten. Ditambah satu lagi kasus yang kini belum terpecahkan, hilangnya Raden Ajeng Kartika. Upaya pencarian terus dilakukan. Hasil musyawarah pada pertemuan di balai desa tengah malam tadi menghasilkan sebuah keputusan. Warga dan perangkat desa sepakat mereka akan melapor pada pihak yang berwajib. Orang-orang itu berpikir sudah saatnya mereka melibatkan polisi. Anak yang hilang bukan sembarang anak. Dia anak orang kaya, paling kaya di kampung ini. Dugaan mereka mengarah pada satu kemungkinan, yakni penculikan. Pagi sesudah ayam selesai dikasih makan, setelah semua emban merampungkan pekerjaannya di dapur, duduk dua orang lelaki muda di teras rumah Raden Kertakesuma. Seorang memakai peci kebesaran warna hitam, satunya berpakaian muslim sederhana dengan celana kain, juga warna gelap. Senada dengan wajah keduanya yang tidak kalah muram. Kang, apa sebenarnya yang terjadi? Kalian berdua baik-baik saja kan? Tanya seseorang di antara kedua lelaki itu. Dia melihat dalam-dalam kepada laki-laki berpeci hitam, berusaha menggeruk penyebab air kesejukan di muka itu berubah menjadi keruh dan lusuh. Laki-laki yang duduk di sebelahnya sudah beberapa hari meninggalkan rumah bersama kakak kandungnya, Sri. Mereka pamit akan menginap di rumah bekas majikan ibunya. Dulu, ibunya yang bekerja di sini mengabdikan dirinya untuk keluarga ini. Hingga ajal menjemput dengan sangat tragis juga di tempat ini. Oleh sebab itu, dia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa saudaranya. Entah kutukan apa yang disematkan pada rumah ini, yang jelas ia geram. Kita pulang saja, Kang. Kakang bisa istirahat di rumah, lihat keadaanmu sekarang. Dia tidak melanjutkan perkataannya, tidak sanggup. Kondisi saudaranya memang memprihatinkan. Setelah menahan kantuk semalaman, menimbun lelah seharian, memikul rasa bersalah yang menyulut penyesalan, badan dan jiwanya tampak kepayahan. Ia tahu Ahmad iparnya itu bukanlah orang yang rapuh, tetapi demi melihat garis matanya yang menghitam, membentuk semacam kantung tepat di bawah netranya, ia paham lelaki soleh itu butuh istirahat. Langkah milik seseorang tidak asing datang menghampiri. Keduanya menoleh. Ahmad masih belum membuka suara, sedangkan Sugeng ingin sekali berdiri dan memeluk orang yang sebentar lagi muncul di depannya. Ia hafal bunyi pijakan tapak kaki itu, yang jalannya setengah diseret, mirip mendiang ibunya Nyai Darmo. Mbak Ayu. Sugeng segera mendekat. Kedatangannya memang sudah dinanti kakak perempuan satu-satunya itu. Mereka saling menguatkan dalam rengkuhan lengan yang berangkulan. Keduanya mengharu biru. Sri jelas mudah sekali mengeluarkan air mata. Tapi Sugeng, adiknya itu, ia hampir setegar bapaknya. Kesedihan bukanlah sesuatu yang mudah ia perlihatkan. Bola matanya paling hanya memerah dan berair, seolah kristal yang menari dalam kubangan. Tetapi bisa dipastikan, saat ini hatinya bersedih. Mana Retno istrimu? Tanya Sri lemah. Ia sama kelelahan seperti suaminya dan tidak berdaya.
Tangannya mengelap tetes-tetes yang berjatuhan membasahi pipi. Dia di rumah Mbak Ayu. Anakku sedang sakit, jadi mereka tidak bisa ikut, jawab adiknya itu dengan mata masih berkaca-kaca. Sakit apa? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ahmad mendadak berdiri menjejari kedua kakak beradik itu. Jangan khawatir kakang, sakitnya hanya demam. Kemarin dia mandi di kali dengan ibunya, mungkin masuk angin. Sugeng mencoba menghilangkan rasa cemas dua pasutri itu. Ia tahu benar, Ahmad dan Sri sangat menyayangi dan mengasihi keponakan mereka, anak semata wayangnya. Beberapa saat mereka masih larut dalam suasana haru, sedih, sedikit senang karena bisa berjumpa meski dalam situasi begini. Setidaknya sampai seseorang memekik dari dalam, atau lebih tepatnya menjerit. Keadaan seketika berubah, ketegangan dan kepanikan kini mulai merajai. Ketiganya bergegas masuk ke dalam mencari sumber suara. Dari bunyi yang terserap gendang telinga, suara itu terdengar ada di dapur. Tatkala mereka berhasil menginjakan kaki di wilayah paling belakang rumah, tampak orang yang berteriak itu sudah ada di depan sumur timba. Seorang emban duduk lesu di sana. Ia menutup mulutnya dengan 10 jari. Tangan Sri dengan gugup meraih pundak yang berguncang-guncang. Gemeteran. Ia mengambil posisi duduk di belakang menyangga si emban. Ada apa, Mbok? Katakan ada apa? Kenapa Mbok berteriak? Sri masih berusaha tenang. Ia bertanya lirih, padahal batinnya sangat tegang. Sri. Wanita parubaya itu cuma mengucapkan nama perempuan yang kini memegangi pundaknya. Dalam keadaan terduduk layu, kembali emban itu menutup mulutnya. Mbok, Sri mendorong cengkraman tangannya ke depan agar pundak emban itu kembali tegak. Sebab ia merasa beban tubuh wanita itu semakin berat. Sri khawatir si Mbok pingsan. Sri kebingungan. Ia juga merasa takut. Ahmad dan Sugeng berdiri tidak jauh dari dua wanita yang bersandar di samping badan sumur. Penasaran kian merambat naik ke ubun-ubun kedua lelaki itu. Pasti mereka menebak kalau sesuatu yang buruk telah terjadi. Akhirnya wanita abdi dalam itu melepas kedua tangannya. Seluruh persendiannya mendadak lemas. Gemeteran lengannya ketika satu tangannya diangkat dan dijulurkan mengarah ke sumur. Jari telunjuknya mengacung, menunjuk-nunjuk. Ahmad dan Sugeng berpandangan. Mereka bersiap menerima sesuatu yang buruk, mungkin yang paling buruk sekalipun. Sebelum melangkah mendekati sumur, Ahmad menatap istrinya. Wanita itu tetap merangkul emban yang mulai lemah. Badannya sudah tidak gemeteran, tapi semakin hilang kesadaran. Bibir wanita berparas manis yang ia cintai saat ini mengulum getir. Dadanya yang sesak berjuang menopang badan emban yang sudah rebah. Sri membalas tatapan suaminya. Ia tidak ingin mengkhianati kepercayaan akan keteguhan dan kebijaksanaan lelaki itu. Saat Ahmad memberi isyarat dengan kedua tangan agar Sri tetap duduk dan tenang, wanita itu pun mengerti. Dua pasang mata kini mengalihkan tatapannya pada satu arah yang ditunjuk emban. Titik hitam di tengah mata mereka tampak membesar. Pupil mereka mencoba menyerap cahaya sebanyak-banyaknya. Sumur timba itu gelap. Tapi tunggu, ada sesuatu mengambang di dalam sana, mengapung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sugeng memalingkan wajahnya dari mulut sumur. Ahmad masih mengamati. Ia lihat, di antara hitamnya genangan air sumur, ada warna lain sejenis hijau, tapi tidak terlalu terang, hijau lumut. Ia mengamati lagi, itu bukan warna biasa, tetapi baju, dan Ahmad membatin. Dari warna hijau itu lambat laun matanya menangkap sepasang tangan menelungkup. Kemudian ada garis-garis hitam yang samar, menari-nari. Ia baru menyadari kalau itu adalah rambut. Jelas sudah, sesuatu yang menyembul di dalam sana adalah tubuh manusia. Hanya wajah dan kakinya tidak tampak. Ahmad tidak mau lagi berlama-lama berada di sana. Ia berlari memanggil yang lainnya. Dalam waktu yang singkat, seluruh penjuru desa berkumpul, berkerumun, berjubalan ingin menyaksikan dari dekat. Sebagian orang ingin menolong, kebanyakan dari mereka ingin memastikan. Semalaman susah payah mereka mencari ke sudut-sudut kampung, ke tengah dan ke pinggir kali. Semua seolah menyesali, kenapa tidak satu pun mencari di dalam sini, di sumur ini. Letaknya di dalam rumahnya sendiri. Raden Ajeng Kartika ditemukan meregang nyawa di dalam rumah milik orang tuanya. Ia mati dalam kubangan air sumur yang sehari-hari menghidupi keluarganya. Tubuhnya diangkat beramai-ramai. Tidak ada abdi dalam yang berani membantu. Mereka sudah kepala ngeri, perih. Juga mereka menerima kenyataan ini. Ibunya, tidak ada yang sanggup menggambarkan. Perasaan, pikiran, teramat berguncang.
Jiwanya mungkin kali ini sudah terlampau sakit dan sulit diobati. Lukanya terlalu dalam. Seorang wanita lembut tidak pernah membayangkan hidupnya akan mengalami perjalanan sesadis itu. Ditempa sekeras apapun, pribadi seorang wanita, terlebih seorang ibu, tidak akan mampu dihujani ujian kehilangan orang-orang terkasih dengan kematian mengenaskan. Menyayat sendi-sendi yang menopang badan, merampas paksa hasrat untuk bernapas. Ingin rasanya ia ikut mengakhiri perjalanan panjang itu dan turut bersama putrinya yang terbujur kaku. Ia ingin sekali, tapi Ajeng Kamarati ingat, ia masih punya satu putri lagi, Raden Ajeng Rindayu. Ia tertegun memandangi wajah pasi anak bungsunya, hatinya bersikeras menyangkal. Ia ingin segera pulih dari apa yang ia anggap mimpi belaka. Tapi kerumunan orang-orang desa tidak hilang juga. Para abdi dalam terus meraung pertangisan. Sri dan Ahmad terpaku pilu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. Lagi-lagi ia merasa dikhianati oleh kebisuan dua orang kepercayaannya. Lama-lama kepalanya terasa berputar. Padahal ia hanya duduk saja. Langit-langit rumahnya seakan mau rubuh dan menindih tubuhnya. Ia merasa perutnya juga mual. Raganya memang tidak terurus sejak lama, tapi ia tidak pernah lupa makan, kecuali pada saat Rindayu mulai menangis. Lalu orang-orang mencari Kartika. Sampai sekarang, ia belum makan. Ajeng Kamarati berharap ia memang sedang sekarat. Ia ingin pingsan agar lekas bangun dan keadaan berubah. Ia ingin bersyukur untuk pertama kalinya atas sebuah mimpi buruk. Tetapi takdir lebih keras kemauannya daripada keinginan manusia. Ia tidak kunjung jatuh pingsan. Kesadarannya belum goyah. Matanya yang kian mengabur melihat para petugas berpakaian seragam. Petugas itu sama seperti yang dulu pernah datang ke rumah saat pertama kali Nyai Darmo ditemukan tewas secara mengenaskan. Ada apa mereka kesini? Memangnya siapa yang mati? Ia bertanya dalam hati, seolah ingatannya semenit yang lalu telah pergi. Wanita-wanita, tua muda, peri menyaksikan kejadian ini, hingga baju mereka basah oleh air mata bercampur lendir berwarna bening dari hidung. Tidak habis-habis tangan mereka menyekat dan mengelap derasnya, tidak peduli pakaian yang ditarik-tarik, tersingkap hingga ke perut. Mereka tetap setia menangisi kepergian anak kecil itu. Kehilangan melanda desa. Sebuah kematian lagi-lagi menjadi momok menakutkan sekaligus memilukan. Entahlah, kemalangan seolah belum pergi dari lingkup yang menaungi kampung mereka. Khususnya pada garis di sekitar rumah Raden Kertakesuma. Seolah menandakan kalau rumah itu benar-benar membawa petaka, bukan hanya bagi para pekerjanya, para abdi dalam, melainkan bagi pewaris keturunan yang mengalir darah biru. Di dalam nadinya juga terkena bala. Fajar di langit timur desa sudah angkat kaki sejak tadi. Sarapan dan teh manis hangat biasanya telah habis dimakan. Kebiasaan masyarakat kampung sini memang begitu. Rutinitas makan nasi di pagi hari menjadi wajib, apalagi teh manis hangat. Tiap-tiap rumah pasti menyajikan. Tapi tidak untuk hari ini. Wanita-wanita yang biasanya cekatan kini mendadak jadi berat tangan. Mereka lebih memilih mendekap anak-anaknya, menungguinya sampai bangun dan bergumul di atas kasur. Kemarin sepagi ini orang-orang dibuat gempar oleh peristiwa memilukan. Raden Ajeng Kartika ditemukan mengambang di sumur timba yang berada di dalam rumahnya sendiri. Mungkin kejadian itu mempengaruhi suasana desa. Terhitung sudah 3 anak meninggal tidak wajar dalam kurun waktu sebulan. Tidak mau kalah dari para wanita, bapak-bapak pun memilih tinggal lebih lama di rumah dan berjanji akan pulang sebelum senja. Kepergian Raden Ajeng Kartika menciptakan sebuah misteri baru. Setelah kasus kematian Dr. Sarifuddin, belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Apakah Den Ayu Kartika meninggal akibat perbuatan seseorang atau murni kelalaian yang mengakibatkan kematian? Proses penyidikan sendiri memerlukan waktu. Mau tidak mau, jenazah Kartika harus dibawa oleh yang berwajib guna mempermudah dalam mencari tahu kebenaran. Meski berat hati, ibunya harus membuka tangan agar masalah cepat terselesaikan. Duka di rumah itu kembali menghampar. Di setiap dinding, di kamar-kamar yang lega, kesedihan membentang. Masuk ke dalam sana, hati pun jadi resah tidak terkira. Dibayangi rupa-rupa kejadian menakutkan. Kita seolah sedang diancam. Semua orang tahu, kediaman keluarga itu mengalami rentetan peristiwa kematian tragis, dan mirisnya, sang pemilik rumah pun kini jatuh sakit.
Kutukan apapun tidak seharusnya merasuki badan rumah dan menghancurkan tiang-tiang penyangga keharmonisannya. Orang-orang yang tahu pengerangai Raden Kertakesuma menyayangkan semua petaka ini, sekaligus menanyakannya berulang-ulang dalam hati, dosa apa yang sudah diperbuat penghuni rumah ini. Meski mereka bersusah payah menerka, tetap saja tidak menemukan cerca. Dirunut dari atas turun-temurun, tidak pernah sekalipun orang mengingat kesalahan yang terlampau besar. Malahan keluarga Ningrat itu kerap hadir di tengah masyarakat untuk membantu kesusahan warga. Sepanjang ingatan sesepuh kampung, sebidang tanah di dekat sawah itu kakeknya Raden Kertakesuma yang menyerahkan kepada warga untuk dikelola menjadi ladang. Hasil panen yang didapat tidak pernah sedikit pun keluarga itu meminta jatah. Ibunda Raden Kertakesuma pun selalu memberi dalam setiap kesempatan. Setiap Jumat, pintu rumah keluarga itu terbuka lebar. Ada makanan dan lauk pauk yang disediakan percuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Darah bangsawan dan dermawan mengalir di dalam tubuhnya. Raden juga sering menyambangi rumah warga dan tidak segan bercengkrama. Ia teramat santun dan peduli. Itulah mengapa orang tidak heran melihat ia bersahabat dengan Sigit, yang jelas-jelas dari kalangan masyarakat biasa. Bukan tidak mungkin keluarga Ningrat itu memiliki dosa, mengingat mereka juga manusia biasa. Tetapi di kampung ini, mereka tidak pernah berselisih paham dengan siapapun. Pernah suatu hari bapaknya Raden Kertakesuma, kakeknya Rindayu, itu marah besar. Semua pekerja di rumahnya kena sembur amarahnya. Rewang dan emban berganti disalahkan. Ya, waktu itu Raden jatuh dari pohon asem. Entah siapa yang memulai. Pulang-pulang mulut anak emasnya berdarah-darah. Kertakesuma kecil pulang bersama dengan Sigit. Awalnya orang-orang mengira Sigit akan kena marah. Tapi justru ialah yang menolong dan membela Raden Kertakesuma. Sejak saat itu anaknya tidak pernah diizinkan keluar rumah jika tidak dengan Sigit. Sigit dan Kertakesuma bagikan sepasang merpati. Mereka setia satu dan lainnya. Sigit memang terkenal pemberani. Ia sudah berulang kali melawan mara bahaya demi sahabatnya. Maklum, mereka tumbuh dalam lingkungan desa yang masih hijau. Sebagian masih berupa hutan. Keluar masuk hutan bukanlah hal yang asing bagi anak kampung itu. Banyak yang mengatakan Sigit sering bermain di tepian sungai yang paling jauh dari desa. Letaknya di ujung sana. Sungai itu menyerupai lembah yang tampak tidak terjamah. Saking lebatnya hujan pada saat itu, rerimbunan pepohonan melandai hingga ke bibir sungai. Dari sanalah Sigit mulai mengenal dunia lain dengan berbagai makhluk astral yang menjadi penghuninya. Raden Kertakesuma pun bukan sembarang anak. Dia mewarisi kegagahan ayahnya. Ia tidak takut pada apapun, tapi juga tidak pernah merasa paling berkuasa. Perpaduan sikap kesatria dan priai menyatu dalam jiwanya. Sejak kecil ia sering keluyuran dan diam-diam keluar dari rumahnya. Rupanya sifat dan wataknya menurun pada anak pertamanya Rindayu. Di dalam kamar utama sepasang mata berkedip-kedip. Mata lentik yang dahulu setajam mata elang, kini sendu dan layu. Ia sedang berusaha mengingat kejadian demi kejadian yang belakangan menimpanya. Namun setiap gambaran ingatan itu muncul, matanya terasa panas dan basah. Makanya ia berkali-kali mengerjap. Jika dia seorang perempuan, laki-laki itu pasti sudah habis-habisan menangisi hidupnya, menangisi anak-anaknya, menangisi kemalangan keluarga kecilnya. Tapi ia seorang bangsawan. Ia sangat kekar dan tertati tegar meski dalam hatinya lebur. Bahkan raganya pun hanya mampu terbujur di atas kasur. Ia tidak mau terlihat hancur. Maka ia pun segera menyudahi kesedihannya dan memanggil Ahmad. "Tolong panggilkan Ahmad," ditanya pada seorang rewang. Orang yang dinanti tidak lama muncul setelah dipanggil. "Saya Raden, ada apa?" Ahmad segera saja mendekat ke samping tempat tidur. "Aku ingin bicara denganmu." "Saya di sini Raden. Apa yang Raden butuhkan? Katakan saja, saya siap mendengarkan." Lelaki yang tengah berbaring itu menatap langit-langit kamarnya. Lagi-lagi matanya berkedip. Ia mengulanginya beberapa kali sebelum mengutarakan isi hatinya. Mata elangnya bertemu dengan mata sendu milik Ahmad di kehampaan udara. Kedua mata itu masing-masing menyimpan dukanya. Duka yang sama, kehilangan orang-orang kesayangan. "Aku ingin kau pulang. Ajak Sri bersamamu. Kalian sudah banyak membantu. Sudah cukup." Kalimat terakhir yang diucapkan Raden membuat Ahmad tercengang. Hatinya mendayu-dayu. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba Raden jadi begini? Ahmad tidak habis pikir. "Maaf Raden, ada apa sebenarnya?" Ahmad berusaha mencari tahu.
Lagi Raden Kertakesuma menengadah ke atas sebelum berbicara. Ia berusaha menahan gemuruh yang siap tumpah memecahkan kekacauan di matanya. Kau telah berbuat banyak untuk kami. Sudah saatnya kau pergi. Istirahatlah di rumah. Aku baik-baik saja. Mendengar penjelasan itu, Ahmad semakin bingung. Apanya yang baik-baik saja? Raden baru saja kehilangan putri bungsunya. Ia juga paham kondisi kesehatan Raden Kertakesuma belum pulih benar. Tapi kenapa mendadak dia berkata seperti ini? Basir diam-diam mencuri dengar. Ia melihat ke dalam saat melintas di depan pintu kamar. Sebenarnya ia menunggu jawaban dari Ahmad. Tetapi sampai seseorang datang dari arah depan, Basir tidak kunjung mendengar apa-apa. Ahmad tetap diam seperti biasanya. Basir buru-buru pergi sebelum orang yang sedang berjalan itu mendekat. Ketika berpapasan di antara dinding selasar, ia baru mengetahui kalau orang itu adalah Sri. Sri, kenapa kau sendirian? Mana Ndoro Putri? Basir seperti keheranan. Saya disuruh oleh Ndoro untuk mengambil sesuatu di kamar paman. Sementara Ndoro Putri saya tinggal di pendopo. Tapi ada Simbo yang menemani. Ada yang hilang dari wanita berparas manis itu. Ia tidak lagi berjalan menyusuri selasar dan mengitari rumah dengan seorang gadis kecil. Biasanya Sri akan sibuk seharian mengasuh dan menemani Kartika. Basir menghela nafas juga. Ia tidak paham ilmu agama. Ia juga tidak pandai dalam berkata-kata. Namun ia sadar betul, keluarga ini sedang menghadapi ujian. Ujian yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nyuwun sewu Raden, boleh saya masuk? Sri meminta izin setelah mengetuk pintu. Raden Kertakesuma mempersilahkan. Setelah masuk, wanita itu melihat suaminya duduk di samping pembaringan. Tetapi wajahnya terus menunduk. Sri heran kenapa Ahmad tidak menoleh. Apa mungkin ia tidak mendengar suaranya? Selesai mendapatkan apa yang ia cari, Sri lantas pamit dan keluar kamar. Ia harus pergi meski belum mendapatkan apa yang ingin diketahuinya. Apa alasannya kenapa Ahmad berdiam diri saja? Tidak lama setelah istrinya pergi, Ahmad mulai bicara. Baiklah Raden, kalau itu sudah jadi keputusan Raden, saya akan turuti. Ahmad pasti telah berpikir masak-masak. Terbukti dari diamnya yang cukup lama tadi. Kebisuannya adalah cara berpikir dalam-dalam dan mencerna tiap masalah yang datang. Kebimbangannya mungkin sedikit terbantu dengan kedatangan Sri. Ia kasihan pada wanita yang dinikahinya 8 tahun silam. Barangkali ini yang terbaik, paling tidak untuk saat ini. Sore ini juga rencana Ahmad akan pulang. Ia sudah mengemasi barang-barangnya. Sri sejak tadi tidak berhenti menangis. Ia kebingungan, harus bagaimana menyikapi keputusan suaminya. Ia pasti mengkhawatirkan Ajeng Kamarati. Ia juga cemas melihat keadaan Rindayu. Masih segar ingatannya atas kejadian mengerikan yang menimpa bocah itu. Bagaimana kalau kejadian serupa terulang? Ia tidak mau Rindayu celaka. Sudah, jangan terlalu khawatir. Kita sama-sama berdoa pada Allah untuk keselamatan keluarga ini. Juga keselamatan kita. Lihat wajahmu, sudah tidak berbentuk lagi. Sembab di mana-mana. Kapan kau akan berhenti? Ahmad berupaya menenangkan hati istrinya. Mendengarnya Sri kian pilu. Doa memang tinggal satu-satunya harapan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali kuasa Allah yang berbicara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.